Wow, welcome back again di channel Anime Viral. Kali ini kita akan ngebahas kisah petualangan terbaru dari pahlawan kita Saitama dalam serial manga anime One Punch Man. Lebih tepatnya di chapter 179 versi mangaku. Penasaran nih gimana serunya? So nggak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Di awal cerita, kita diperlihatkan suasana sebuah jalanan perkotaan yang ramai akan kendaraan yang sedang melaju di jalanan. Terlihat sebuah mobil keluarga yang sedang berjalan menuju ke kota A. Ternyata mereka adalah keluarga yang pindah ke markas asosiasi. Si istri berkata dia tidak sabar untuk melihat tempat baru mereka. Dia juga menambahkan akhirnya mereka tidak akan hidup dengan rasa takut akan kemunculan monster. Si suami kemudian berkata akhir-akhir ini banyak monster yang muncul di luar sana. Jadi cicilan selama 35 tahun untuk tempat tinggal dengan keamanan ekstra adalah bayaran yang cukup murah. Sementara si anak dengan penuh semangat ingin segera sampai dan bertemu banyak pahlawan yang tinggal di sana guys. Namun di tengah perjalanan mereka muncul sesuatu dari langit yang kelihatannya mengarah ke mereka. Dan benar saja, terlihat Saitama dan Tatsumaki melaju dengan kecepatan tinggi dan akhirnya mendarat di area dekat dengan mereka. Akibat kecepatan yang tinggi saat mendarat, mereka terpental sambil terguling-guling menjauh dari tempat mereka pertama kali mendarat. Di tengah kejadian itu, Tatsumaki dengan marah bertanya kepada Saitama, sampai kapan dia akan terus memeganginya. Beberapa saat kemudian mereka berhenti. Namun nih sahabat, mereka malah kembali berputar. Di tengah keadaan mereka saat ini, Tatsumaki menemukan celah dan akhirnya berhasil membanting Saitama dengan sangat keras ke tanah. Akan tetapi Saitama masih tetap memegangi tangan Tatsumaki. Dengan penuh penasaran, Tatsumaki bertanya kepada Saitama, kenapa dia masih tidak mau melepaskan tangannya dan apa dia naksir kepada Tatsumaki. Namun nih, dengan tampang agak sebal, Saitama menjawab dia tidak melepaskan genggamannya agar Tatsumaki tidak kabur dan menghancurkan rumah-rumah lagi. Setelah mendengar jawaban Saitama, Tatsumaki kembali marah dan mengatakan dia tidak akan kabur dari orang yang lebih lemah dari dirinya. Saitama kemudian melepaskan pegangannya dan Tatsumaki yang menyadari hal itu mengatakan dia mengakui jika Saitama bukanlah orang yang terlalu lemah. Dia kemudian mendekatkan jarinya ke kening Saitama sambil tersenyum dan mengatakan jika dia menguatkan kekuatan telekinetisnya maka Saitama tidak akan mati, bukan? Tatsumaki kembali menyerang Saitama dan serangan kali ini berhasil membuat Saitama terdorong ke belakang sampai membentur bebatuan. Dan seperti biasa Saitama mampu bertahan dari serangan itu guys. Akan tetapi tidak butuh waktu lama, Tatsumaki kembali menerbangkan bebatuan yang ada di sekitar dan mengendalikannya sehingga membentuk sebuah angin topan yang sangat besar. Sayangnya Saitama yang menyaksikan kejadian itu malah tampak girang sambil mengatakan mungkin asik ya bisa melakukan hal itu. Scene berpindah ke tempat Fubuki, para pahlawan dan tim Blizzard berada. Terlihat mereka sedang memperhatikan kurungan yang dibuat oleh Tatsumaki. Saat itu tim Blizzard menerangkan kepada para pahlawan jika mereka telah diserang oleh Esper mencurigakan dan Tatsumaki telah berhasil mengurungnya ke dalam bola besar yang sedang mereka perhatikan saat ini. Namun beberapa saat kemudian, bola besar itu tiba-tiba retak dan hancur. Mereka juga menemukan jika ada lubang yang terletak tepat di bawah bola itu terbijak. Mereka juga menyadari anggota suku Yomi tidak ada di dalam kurungan bersama dengan mata-mata dari organisasi suku Yomi. Scene berpindah ke tempat parkir. Terlihat ada sebuah mobil yang melaju sangat cepat sampai tidak menghiraukan penjaga yang berada di pos pemeriksaan. Mobil itu menabrak palang pembatas dan berhasil keluar dari markas asosiasi. Terlihat anggota dan mata-mata suku Yomi berhasil kabur meski dengan beberapa luka. Saat itu akhirnya kita tahu nama dari anggota suku Yomi itu adalah Apollo. Ketika mereka berada agak jauh dari markas, pandangan mereka teralihkan dengan sebuah angin topan yang bergerak di sekitar markas. Dengan penuh kebencian, Apollo berkata jika dia akan membalas perbuatan Tatsumaki kepadanya. Scene berpindah ke tempat pertarungan Saitama dan Tatsumaki. Terlihat Tatsumaki mulai menyerang Saitama dengan bebatuan yang tadi dia angkat. Dan seperti biasa, Saitama tampak santuy menangkis semua bebatuan yang datang ke arahnya.
Tatsumaki terus menghujani Saitama dengan banyak sekali serangan. Dan nampaknya serangan itu hampir mencapai markas asosiasi. Shin pun berpindah guys ke ruang monitor markas asosiasi. Terlihat staf yang ada di sana mengetahui ada getaran abnormal yang berada tidak jauh dari markas. Dan mereka menyangka penyebab getaran itu adalah monster. Mereka merasa keadaan menjadi buruk karena ada serangan dari dalam dan luar markas. Hal itu ditambah parah karena Metal Knight penanggung jawab pembangunan markas tidak bisa dihubungi guys. Staf yang lebih senior kemudian meminta untuk segera menyatakan kejadian itu adalah kejadian level bencana. Dia juga meminta untuk dipanggilkan pahlawan kelas S untuk menangani kejadian saat ini. Akan tetapi staf lain mengatakan untuk saat ini mereka masih mencoba menghubungi pahlawan kelas S. Shin pun berpindah kembali ke sekitar markas. Terlihat keluarga dari kota A telah sampai ke area sekitar markas. Namun nih mereka malah disambut dengan angin topan dan serangan bebatuan dari Tatsumaki. Dan si anak malah menganggap jika hal itu sangatlah keren. Dia kemudian menggunakan teropong dan menemukan jika Tatsumaki ada dalam angin topan itu. Dia juga mengatakan saat ini Tatsumaki sedang melawan sesuatu. Namun tanpa mereka sadari, Saitama memakai bebatuan yang jatuh ke arahnya sebagai pijakan guys. Si ayah kemudian mengatakan jika pahlawan kelas S bertarung sedekat ini dengan markas keadaan bisa sangat gawat. Dia mengajak keluarganya untuk segera meninggalkan area itu. Namun si anak mengatakan jika dia sangat ingin lebih mendekat agar bisa bertemu dengan Tatsumaki karena dia adalah penggemar beratnya. Akan tetapi tanpa mereka sadari, ada sebuah batu besar sedang menuju ke arah mereka. Dengan sigap Saitama segera menghancurkan batu besar itu. Dia berkata kepada Tatsumaki untuk lebih berhati-hati dan memeriksa keadaan area sekitar. Tatsumaki berkata dia tahu apa yang telah dilakukannya. Dalam benaknya Saitama merasa jika Tatsumaki agak susah untuk diajak bicara nih. Dia juga berencana untuk memancing Tatsumaki ke tempat yang sepi dan menunggunya sampai dia capek sendiri. Namun sebuah batu kembali menuju ke arah keluarga itu dan dengan cepat Saitama segera menuju ke tempat mereka. Akan tetapi ketika dia sampai, tiba-tiba mobil itu terangkat ke udara. Terlihat Tatsumaki berhasil mengangkat mobil keluarga itu tepat waktu sebelum mereka terkena batu tersebut. Ketika di udara, Tatsumaki dengan bangga berkata agar Saitama lebih berhati-hati saat menangkis batu. Dia juga mengejek Saitama dengan menyebutnya botak. Saitama kemudian membalas perkataan Tatsumaki dengan menyebutnya cebol. Setelah mendengar perkataan Saitama, Tatsumaki menjadi marah kembali sambil berkata dia akan menghancurkan Saitama dan membuatnya menjadi pupuk. Beberapa saat kemudian Tatsumaki segera menurunkan mobil itu dan meminta mereka untuk segera meninggalkan tempat itu. Ketika mobil sudah mendarat di tanah, si ayah bertanya apakah si anak sudah puas melihat Tatsumaki. Dengan ekspresi yang masih terkejut, si anak menjawab ya. Tatsumaki kembali menyerang Saitama dengan banyak bebatuan guys. Terlihat dia sangat bangga sambil berkata apa tidak ada lagi yang bisa Saitama lakukan. Dia menambahkan jika Saitama menyedihkan dan mana mungkin dia akan mempercayakan Fubuki kepada Saitama. Tatsumaki juga berkata agar Saitama segera menjauh dari Fubuki. Namun dalam benak Saitama, dia ingin segera pulang saja. Oke guys, itu tadi cerita komik One Punch Man chapter 179 versi mangaku, dimana di akhir scene diperlihatkan Tatsumaki yang terus berusaha untuk menyerang Saitama. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Di chapter berikutnya bakalan semakin menarik tentunya. Kalau kalian masih penasaran dengan kelanjutan kisah petualangan Saitama, kalian bisa ikuti terus review manga One Punch Man di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin ramai dan makin kenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral, and see you next time.